Wah, awas awas, dukunnya keluar. Apa, Mbah? Siapa yang membakar, Mbah? Orang saya baru datang kok, sampai nyalain saya. Bukan saya. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah masih dalam misi Gus Nur Samsun untuk mengalahkan seorang petapa sakti Ki Upas Landa. Gus Nur Samsun membakar gua sang petapa dengan tujuan agar sang petapa keluar dan berduel dengan Gus Nur Samsun di luar gua. Lalu mampukah Gus Nur Samsun mengalahkan Ki Upas Landa dengan rencananya itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Rencana saya malam ini adalah, tadi saya sudah menetralisir guanya dari bawah sini. Nanti rencana saya itu pengen meledakkan gua itu, jadi saya tidak repot-repot naik ke atas. Pengen saya ledakan dari bawah ya. Cuman tadi sempat aku itu melihat macan dari sini tuh ke sana, arah sana. Oke sahabat-sahabat, sebelum kita ledakan, kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW atas dasar kecintaan kita kepada Rasulullah. Tentunya kita harus mencintai sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah Al-Mustafa wal-Murtada Wabanahuma wa Fatimah Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah Al-Mustafa wal-Murtada Wabanahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, bahwa kali ini Gus Nur Samsun benar-benar menghadapi orang yang sangat luar biasa. Orang tersebut adalah Ki Upas Landa, sang petapa sakti penunggu gua setan. Ki Upas Landa ini bukan seorang dukun santet, namun ilmu yang dimilikinya sealiran dari yang dimiliki oleh para dukun. Dia bertapa di gua selama lebih dari 13 tahun. Dan dia mendapatkan ilmu hebat tersebut dari bertapa dan belajar bersama para makhluk gaib kasat mata. Walaupun ilmunya sealiran seperti para dukun, namun kemampuan sang petapa Upas Landa ini tidak seperti dukun kebanyakan. Dia sangat hebat dan belum pernah ada orang yang bisa mengalahkan. Bahkan hal tersebut juga telah dibuktikan sendiri oleh Gus Nur Samsun. Sudah beberapa kali Gus Nur Samsun datang berduel dengan Ki Upas Landa ini. Dan Gus Nur Samsun belum bisa untuk mengalahkannya. Ilmu hikmah hebatnya yang biasa digunakan untuk menghancurkan para dukun santet, seperti tak berarti apa-apa ketika berhadapan dengan Ki Upas Landa. Termasuk ilmu dari ayat kursi yang pernah dipelajari Gus Nur Samsun dari pesantren. Ternyata juga belum mampu untuk menghancurkannya. Juga ilmu panglimunan yang dimilikinya. Ilmu tipu muslihat itu masih bisa diatasi dengan mudah oleh Ki Upas Landa. Dengan ilmu panglimunan pula, sang petapa juga berhasil mengalahkan Gus Nur Samsun. Sehingga apalah daya, Gus Nur Samsun harus menerima konsekuensinya. Ilmu hebat Ki Upas Landa berhasil menghantam tubuh Gus Nur Samsun, hingga membuat Gus Nur Samsun mengalami luka yang cukup dalam.
Tidak hanya itu saja, Ki Upas Landak juga hampir membakar tubuh Gusnur Samsun dengan ilmu gembologeninya. Namun Gusnur Samsun tidak ingin menyerah begitu saja. Gusnur Samsun sangat meyakini bahwa setiap ilmu hitam pasti ada kelemahannya. Dan setiap ilmu dari Tuhan pasti akan mendapatkan kemenangan. Tapi memang, Gusnur Samsun harus lebih berjuang ekstra keras untuk bisa mengalahkan Ki Upas Landak itu. Maka setelah beberapa kali gagal mengalahkan sang petapa, kali ini Gusnur Samsun kembali datang dengan rencananya. Yaitu Gusnur Samsun ingin membakar gua tempat Ki Upas Landak bertapa, agar dia keluar dari sarangnya. Gusnur Samsun berharap, ketika sang petapa keluar dari gua, ilmunya tidak sehebat ketika dia berada di dalam gua. Lalu bagaimanakah cara Gusnur Samsun membakar gua dari sang petapa Upas Landak itu? Dan mampukah kali ini Gusnur Samsun mengalahkannya? Untuk mengetahui apa yang terjadi, silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, kuat banget ya. Energinya kuat banget. Kok ada suara kambing ya? Iya, ada suara kambing. Masa kambing hutan sih? Jangan-jangan dimakan macan tadi? Mungkin aja. Atas sana kan suaranya? Ini juga nggak bisa meledak lagi. Ini gimana ya? Sahabat-sahabat, coba doakan saya ya sahabat-sahabat. Kita ledakan. Gimana cara bisa meledakannya ya? Karena energi di dalam gua itu luar biasa memang sahabat-sahabat. Jadi apa namanya? Saya juga mohon doa untuk sahabat-sahabat. Jadi saya tidak susah-susah naik ke atas sana. Tentunya keinginan saya dari jarak jauh pun bisa. Saya kok ngeri-ngeri sedap ya. Gimana ya? Yang anehnya tadi ada macan. Terus yang kedua ada kambing. Kambingnya ada di atas sana. Ini suara burung hantu lagu. Udah amat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha kuasa sifatun cahaya kuncak mulia sifatir Allah. Wah. Alhamdulillah. Baru aja dibaca pamungkas langsung meledak. Suara kambing juga hilang. Kita coba naik ke atas lah. Tapi kok kayaknya di luar saja itu yang meledak, yang ada apinya. Awas, hati-hati, Faris, hati-hati. Takutnya ada macan atau apa. Aduh. Oh, batunya gede banget loh, Riz. Wah, awas dukunnya keluar. Apa, Mbah? Siapa yang membakar, Mbah? Orang saya baru datang kok, sampai nyalain saya. Gimana ceritanya orang saya datang kok sampai tiba-tiba nyalain saya? Jangan fitnah, Mbah. Fitnah itu lebih kejam daripada pemerkosaan loh, Mbah. Ya, terus siapa yang membakar di sini, Mbah? Tetap awakmu sih bakar. Bukan saya. Subhanallah ini.
Allah makun sa sifatin saya kun sa mulia sifatin Allah nurku ya nur Muhammad rubaka mading jagat gede jagat cilik saiding kerso saiding sabda tadi sakar sana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak apa-apa. Mbah, saya udah bilang, Mbah. Itu bukan saya. Bukan ulah saya itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tadi saya mati-matian, Riz. Ya Allah. Kekuatannya memang luar biasa. Oh, takutnya macan, Riz. Tadi ada macan putih itu siapa, Mbah? Gue sing jaga gua iki. Lah bukannya yang menjaga gua ini sampean? Kuwi ngon-ngonku. Oh. Peliharaanmu. Terus kenapa keliling-keliling? Mergo awakmu teko kene iki, arep ganggu aku. Oh. Ya. Gini, Mbah. Saya terus terang, ini bukan ulah saya, Mbah. Ora iso. Tapi ini ulah mantra saya, Mbah. Kenapa? Sampai tidak suka? Ora seneng. Lah sampai habisnya saya ajak turun nggak mau loh, Mbah. Ora usah maksa aku. Saya mengakui kekuatan sampean luar biasa. Kaki saya gemeteran, Riz. Takutnya ada macan. Tadi suara kambing itu kambing apa, Mbah? Ngerti. Jangan-jangan dimakan sama macanmu. Kenapa sampai tidak dimakan sama macan sekalian di sini tuh? Aku ora daging. Itu apa, Riz? Di dalam gua kecil ini apa nih? Lihatin loh, Riz. Kelelawar. Mbah. Udah lah, Mbah, turun lah, Mbah. Ngapain? Nggak usah kayak gini itu nggak usah. Muhammad Rasulullah. Allah aku coba tunjuk. Aku mengakui, Mbah, kekuatanmu luar biasa. Saya beberapa kali saya melakukan meditasi bertapa, masih belum bisa membuat kamu tersungkur. Saya akui. Bahkan saya pakai ilmu pamungkasan pun sampai tidak ini. Tapi saya hanya memohon kepada jenengan, meminta kepada jenengan, karena saya sangat semangat untuk menyadarkan jenengan. Saya tidak ingin jadi musuh jenengan. Cukup kita berkawan, berteman, bersahabat. Karena dengan kemampuan jenengan bisa membantu saya untuk melawan dukun-dukun santet. Saya yakin jenengan bukan seorang dukun santet kok. Sekarang saya tanya, sampean dukun santet gak? Aku duduk dukun santet. Nah, berarti kan bener, bukan dukun santet. Kalau bukan dukun santet kan berarti kita bisa berteman, Mbah. Dengan kekuatan yang kamu miliki saat ini. Untuk melawan dukun-dukun santet. Jadi nggak perlu kita musuhan-musuhan, Mbah. Ora iso, awakmu gawe musuh aku. Terus lantas kenapa sampai tidak membunuhku sekalian? Kenapa? Aku mau pengen jajal gawe dolanan awak. Oh, sampai pengen mempermainkanku. Ya. Pengen mencobaku. Lah katanya sampai kalau ada orang yang datang ke sini langsung sampai bunuh, sampai bikin mati. Kenapa saya tidak? Mergo aku ngerti kekuatanmu. Kuwi durung kabeh sing kok tokne. Sampai tahu dari mana kalau saya belum semuanya kekuatan yang saya miliki saya keluarkan? Ora perlu ngerti, cukup aku sih. Darah saya banyak banget, Riz. Saya mengeluarkan tenaga dalam itu sudah 90%. Jadi badan saya gemeteran. Saya duduk kayak gini sebetulnya mengulur-ngulur karena saya pengen turun. Aduh, saya pengen pulang, tapi nggak mungkin.
Nggak mungkin pulang saya. Tunggu dulu kaki saya. Nanti takutnya dengar. Nanti takutnya dengar. Supaya dia nggak dengar. Mau nggak Mbah jadi sahabatku Mbah? Aku wis ngomong mbek awakmu to. Kalahno aku dhisik baru aku nuruti karepmu. Mbah. Aduh. Awakmu wis gawe musuh aku. Nek ora ngalih kok tak pateni awakmu. Saya itu nggak akan berhenti Mbah. Walaupun saya kali ini masih kalah. Saya besok bisa datang lagi kok ke sini. Bakal tak anteni. Sebenarnya apa sih Mbah yang sampean penasaran dengan saya itu apa? Aku pengen jajal kekuatan. Loh kan saya sudah kalah Mbah. Durung, awakmu jek ngapusi aku. Kok saya menipu sampean itu gimana sih? Orang saya terang-terangan saya kalah kok. Mergo ilmumu durung metu kabeh. Sampean tahu dari mana kalau semua ilmuku belum keluar? Apa awakmu gak ngerti aku topo ning 13 tahun. Iya. Bisa kabehan. Saya tahu 13 tahun kamu bertapa di sini. Tapi apakah 13 tahun itu santai Mbah, slow Mbah. Nggak usah gegabah. Saya juga akan keluar kok Mbah. Saya turun Mbah. Saya nggak mau berantem lagi. Udah cukup Mbah. Ya. Kalau sampean pengen mencoba aku lagi, tunggu saja besok. Saya akan awakmu. Hah? Ngalih ora? Saya akan pulang. Bentar Mbah, saya pengen ngobrol kangen sama jenengan. Ora perlu. Aduh. Awakmu wis bakar gubukku. Ben topoku. Ya wis, ngalih Lis. Ayo kita ngalih Lis. Kita ngilang aja ya Ris. Ya wis pegang Ris. Santai Mbah, slow Mbah, tenang, santai. Ternyata Ki Upas Landak masih tetap kuat. Walaupun dia keluar dari gua tempat bertapanya, ilmu yang dimilikinya masih sangat hebat. Bahkan sepertinya tidak berkurang sedikit pun. Gusnur Samsun kembali kalah. Dan kali ini harus mengalami luka dalam yang cukup parah. Tampak banyak darah yang keluar dari mulutnya. Dan tidak ingin hal buruk terjadi padanya, Gusnur Samsun segera mengajak kameramen untuk segera pergi dengan ilmu menghilangnya. Lalu apakah yang akan dilakukan Gusnur Samsun setelah kekalahannya kali ini? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah inspiratif yang penuh kemuliaan ini. Ambil sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami sangat berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.